Agelion itu artinya messenger. Itu artinya messenger, penyampai kabar. Aduh, kelas guru sekolah minggu ente. Itu salah ya saudara. Yang benar adalah Angelion. Nah, artinya bukan messenger atau penyampai kabar, penyampai pesan. Artinya adalah message atau pesan itu sendiri. Maka itu tulisannya bukan Agelion, tapi pakai begini. Nah, ini beda. Agelos. Bukan pakai ion. Aduh, kelas guru sekolah minggu ente. Nah, yang benar itu baca angelos. Ini artinya messenger, pembawa pesan. Jadi angelos lah itu yang messenger, pembawa pesan, bukan angelion. Aduh, ini kan kita belajar. Aduh, kita lagi. Ini kan orang-orang teologi belajar. Shalom, sahabat sepelantara Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Video saya kali ini membahas mengenai Ahmad Kainama, Filipus Kristian, dan Aristo, yang dalam sebuah videonya mereka mau meng-counter attack pernyataan Louis Prasetyo tentang makna Injil, dan mereka bermaksud mengolok-olok, menertawakan Louis Prasetyo dengan pengetahuan mereka. Namun sebenarnya semakin mereka membuka mulutnya, semakin ketahuan betapa bodohnya mereka, semakin ketahuan bahwa mereka sesungguhnya tidak mengerti tentang kebenaran-kebenaran Alkitab asal mangap. Dan semakin mangap, semakin jelas kebodohan mereka. Oleh sebab itu, mari saksikan potongan-potongan video berikut ini. Evangelion itu ada dua huruf yang awal. Yang awal itu EU. EU ini epsilon upsilon. Epsilon upsilon. Kalau digabung, epsilon upsilon. Kalau digabung, dua huruf ini punya arti satu. Good. 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 Ini kata dasar untuk nanti orang-orang Inggris Saxon. Sekali lagi, orang-orang bule Saxon dan orang-orang bule Seleukid yang berbahasa Inggris tua itu mengucapkan good spell. Good spells. Yang akhirnya pada abad ke-18 atau abad ke-17 berubah menjadi God spells. Kata dasar dari gospel. Gitu ya. Mengerti anak sekolah makanya belajar. Agelion itu artinya messenger. Itu artinya messenger, penyampai kabar. Angel menyampaikan kabar dari God, dari God. Maka itu dipakailah agelos. Maka itu tulisannya bukan agelion, tapi pakai begini. Nah, ini beda. Agelos. Bukan pakai ion. Nah, saudara, bagi kaum awam yang tidak mau belajar atau tidak mau berpendidikan, nampaknya apa yang dikatakan Kainama itu, wah, hebat sekali, luar biasa bagaimana Kainama bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya software tentang kekristenan, lalu data-data, informasi-informasi tentang sejarah maupun pengajaran Kristen itu sebenarnya sangat melimpah di internet. Karena Kristenan tidak pernah pelit di dalam membagikan kebenaran. Bahkan secara jujur, ya ketika ada perbedaan tafsir, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan naskah pun jujur diungkapkan di sosial media, di internet. Semua orang boleh mengeceknya, semua orang boleh menelitinya. Itulah keterbukaan iman kekristenan kita. Tidak takut atas kritikan-kritikan.
tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa ada naskah-naskah yang sebenarnya berbeda, bacaan-bacaan yang berbeda, tapi disampaikan kepada umat semuanya sama, tidak berubah sama sekali. Kekristenan tidak seperti itu. Nah, saudara, sebenarnya apakah sumber-sumber yang digunakan Kainama sumber-sumber yang hebat? Enggak. Ya, dia mengatakan makanya belajar. Ya, memang kita harus belajar. Orang Kristen yang nggak mau belajar akan mudah dibodohi. Ya. Dibodoh-bodoh informasi-informasi yang asal-asalan seperti ini. Sebenarnya dari mana sumbernya Kainama? Ini kita lihat sumber-sumbernya dia. Nah ini saudara, sebenarnya sumbernya Kainama, apa yang diomong Kainama itu semua tersedia di net. Bahkan di Wikipedia pun juga gampang dicari yang berbahasa Rusia. Tidak harus yang berbahasa Inggris seperti yang disebutkan Kainama itu. Semua ada, terbuka. Itulah kekristenan. Lihat apa yang dikatakan. Apakah suatu informasi yang wah hebat? Nah di sini, di Wikipedia. Disebut bahwa Injil dari kata evangelion, yang berarti kabar baik, berita kesukaan. Injil dalam bahasa disebut gospel, dari bahasa Inggris kuno, gospel, yang berarti kabar baik, yang merupakan terjemahan kata per kata dari bahasa Yunani eu, baik, angelion, kabar. Nah, saudara, jadi itu bukan sesuatu yang wah, yang luar biasa yang disampaikan Kainama itu. Ya, tinggal saudara rajin search di Google akan ketemu info-info yang diomongkan Kainama itu. Ya, namun banyak kesalahan-kesalahan yang dia ungkapkan walaupun dia sudah mencari dari internet, dari Google atau dari mana saja yang dia sebutkan itu. Nah, berikut saya akan mengungkap kesalahannya. Ya, kesalahannya dalam berbahasa Ibrani. Kita dengarkan video berikut ini. Agelion itu artinya messenger. Itu artinya messenger, penyampai kabar. Angel menyampaikan kabar dari God, dari God. Maka itu dipakailah agelos. Maka itu tulisannya bukan agelion, tapi pakai begini. Nah, ini beda. Agelos. Bukan pakai ion. Nah, saudara, benarkah apa yang dia katakan itu? Mari saksikan slide saya. Nah, ini kesalahan bahasa Yunani Kainama. Yang pertama, dia mengatakan evangelion itu dari kata eu dan agelion. Kalau dibaca evangelion, katanya ada huruf nunnya, ya, sehingga dibaca evangelion, berubah jadi nun. Ya, yang artinya messenger, penyampai kabar. Itu tulisannya ya. Sudah perhatikan agelion. Dia mengatakan agelion. Itu salah ya saudara. Yang benar adalah angelion. Ya, bedakan ya antara yang dituliskan nama ini dengan yang saya tulis. Ya. Alfa, gamma, gamma, epsilon, lambda, iota, omikron, dan nu. Agelion tulisannya dibaca angelion. Ya, dibaca ada huruf eng-nya. Jadi tidak ada huruf nun-nya. Tidak ada huruf n-nya, tapi dibaca angelion. Nah, angelion ini adalah kata benda deklensi kedua jenis kelamin netral atau neuter. Ya, jadi bukan agelion, double L-nya bukan. Tapi yang double adalah huruf gamanya. Nah, artinya bukan messenger atau penyampai kabar, penyampai pesan. Artinya adalah message atau pesan itu sendiri. Jadi Kainama ngawur, ya, asal jeplak saja. Angelion messenger. Ya. Mungkin dia bacanya kan sekilas, cepat-cepat kejar jam tayang. Nggak sempat mempelajari lebih dalam lagi. Lalu yang kedua dia bilang agelos.
Agelos. Katanya adalah malaikat atau pembawa pesan yang tidak kelihatan. Ya, yang di atas manusia. Gitu ya. Nah, yang benar itu tulisannya itu, yang benar itu baca angelos, bukan agelos. Nah, tulisannya Yunani agelos. Ya, alfa, gamma, gamma, epsilon, lambda, omikron, dan sigma. Agelos yang double itu adalah huruf gamanya, bukan huruf lambdanya atau huruf L. Dan dibacanya angelos, bukan agelos. Nah, agelos itu kata benda, maaf ya, angelos itu kata benda deklensi kedua jenis kelamin laki-laki. Ini artinya messenger, pembawa pesan. Jadi angelos lah itu yang messenger, pembawa pesan, bukan angelion. Angelion itu pesannya, pembawa pesan disebut angelos. Diartikan juga dengan malaikat. Ya, angelos bisa malaikat, bisa pembawa pesan, karena malaikat itu pembawa pesan. Ini kesalahan bahasa Yunani kainama. Selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Louis Prasetyo tentang arti kata Injil, yaitu Injil tentang Kristus yang mati, Sang Firman Putra Allah yang mati, telah turun ke dunia dan bangkit kembali. Kainama menggunakan konkordansi dari sabda. Lagi-lagi Kainama kan hanya bisa menggunakannya kan sumber-sumber internet yang gampang diakses seperti ini, ya. Tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Perhatikan ya video berikut ini. Oke, itu kata Injil 2098 diklik, Bung Ade. Oke, siap. Oke, lihat itu. Lihat itu. Lihat itu. Coba lihat. Dalam TB. Terbaca. Bung Ade yang baca lah. Ada tulisan dalam TB itu di bawah. Dalam TB titik 2 Injil, lalu apa? Injil. Lalu apa? Berita Injil. Berita, bukan Injil Yesus. Memberitakan Injil. Pemberitaan. Mengabarkan Injil. Pekabaran Injil. Pekabaran Injil. Injilnya. Injilku. Kabar baik. Suatu Injil. Iya. Jadi nggak ada tentang kematian Yesus, tidak ada. Kawan. Bikin malu diri sendiri aja. Aduh, kelas guru sekolah minggu ente. Nggak ada, kawan. Nggak ada tentang kematian Yesus. Injil itu tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, menurut Kainama, bukti bahwa tidak ada arti Injil Evangelion itu tentang kematian Kristus, ya, Yesus yang mati untuk menebus dosa manusia, itu tidak ada dengan menunjukkan ini di TB, ya, dalam TB dia kata tadi ya, dalam TB coba sebutkan ada Injil, berita Tuhan, dia bilang nggak ada tentang kematian Yesus, adanya Injil, berita Injil. Pemberita Injil itu evangelion, bukan kematian Yesus. Ya, Kainama itu nggak tahu maksudnya penggunaan konkordan di sabda ini. TB itu apa maksudnya? Ya, kata euangelion, ya, yang aslinya evangelion atau euangelion ini ketika diterjemahkan dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dengan kata Injil. Nah, yang murni Injil saja dalam terjemahan baru itu ada 60. Ini Injil 60. Nanti ada 60 kata. Berita Injil ada 4 kata. Pemberitaan Injil ada 4 kata. Nah, jadi dalam TB ini maksudnya ini bukanlah arti dari kata Injil atau arti dari kata evangelion. Kainama. Ini ya bodoh tapi kok ya pede banget, sok tahu gitu ya. Orang yang tidak tahu ketika dia dipuji-puji seakan-akan orang pintar. Dia kayak gini, ini kayak Kainama ini. Begitu pedenya, padahal dia ngerti apa-apa.
maksud dari Kainama ingin mentertawakan Luis Prasetyo. Kainama dan Filipus yang sebagai cheerleadernya, pemandu suaranya, hanya gitu aja isinya. Ya Filipus yang katanya doktor dari luar negeri itu hanya pemandu suara saja. Lalu Aristo juga ikut ketawa-ketawa saja, hanya ngompor-ngompori saja isinya. Ya, lalu dia mengatakan juga dalam bahasa Ibrani itu, bahasa Yunani itu, ya ada Agustinus, Filipus, Tacitus, Markus, dan lain-lainnya itu bahasa Yunani. Nama saya Agustinus dari OU. Agustinus, Filipus, Ariastus apa? Alipum nama siapa? Adrianus, Tacitus, Paulus, Matius, Markus, dari pronunciation linguistical Greek. Aduh, ini kan kita belajar. Aduh, kita lagi. Ini kan orang-orang teologi belajar. Nah, itulah kebodohannya dia ya. Maksud dia mentertawakan Luis Prasetyo, tapi sebenarnya dia sendiri yang ditertawakan, ini kebodohannya. Ya umatnya sih yang nggak tahu bahasa Yunani, ya pasti saja memuja-muja dan mengatakan wah hebat. Tapi saudara-saudara Kainama yang dia bilang itu tadi bahwa video itu menjawab saudara-saudaranya, dia diketawain oleh marganya Kainama. Ya marga Kainama semua itu mentertawakan Ahmad Kainama ini yang sudah jadi mualaf kok ya nggak sembuh-sembuh. Sablengnya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ya bodohnya nggak sembuh-sembuh, nekatnya nggak sembuh-sembuh, asal ngomong saja. Ya Tacitus, Markus, Petrus, Paulus, yang pakai us-us itu semua, itu bukan bahasa Yunani. Itu pengaruh bahasa Latin. Kalau bahasa Yunani disebutnya dengan kata os. Itu sebagai subjek. Markos, Petros, Kerintos, Yakobus, dan lain-lain sebagainya, bukan us. Makanya sekolah tinggi-tinggi sampai ke Belanda dan Haifa kok hanya menjadi makin bodoh. Kainama. Kalau Kainama yang sekolah tinggi-tinggi sampai ke Israel dan Belanda makin hari makin bodoh, gimana dengan Filipus Kristian? Apalagi Aristo. Ya, Aristo yang ngekor bebek saja itu yang jadi pemandu suara. Wih, iya. Kalianlah diketawain akibat lawak kalian. Saudara, untuk sudah mau belajar apa arti kata Injil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara bisa lihat dalam kolom deskripsi. Dan juga buat saudara-saudara yang selalu menyerang saya yang mengatakan bahwa kamu nggak bisa bahasa Ibrani, coba tunjukkan kesalahan-kesalahan Kainama. Nah, saudara, silahkan juga cek di dalam kolom deskripsi bagaimana jawaban-jawaban saya yang menunjukkan kesalahan bahasa Ibrani Kainama. Dan semoga saudara semua dicerahkan. Kiranya video saya ini memberikan pencerahan, memberikan penjelasan sehingga iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem, Tuhan Yesus memberkati saudara.